Hai Sobat Budaya, kembali lagi dalam program Menelusuri Jejak Sejarah dalam episode Cerita dari Kawali, Galuh, Negeri Kebajikan. Selamat datang di Ciamis, sebuah kabupaten di Jawa Barat dengan pemandangan yang indah, hijau, dan asri. Ciamis menyimpan banyak kekayaan budaya dan sejarah bangsa. Bersama saya Marcel, kita akan telusuri jejak peradaban Kerajaan Galuh di situs Cagar Budaya Astana Gede Kawali. Berjarak 19 km dari kota Ciamis, di Dusun Indrayasa inilah kita menemukan jejak Kerajaan Galuh, situs Astana Gede, yang dalam bahasa Sunda berarti kuburan orang-orang besar atau tokoh penting dalam sejarah Tatar Sunda. Halo Sobat Budaya, kali ini saya sudah berada di depan situs Astana Gede. Nah, sebelum nanti kita memasuki situs ini, saya akan membeli tiket terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengelilingi situs Astana Gede ini. Yuk ikutin saya. Permisi Pak, saya mau tanya-tanya tentang situs Astana Gede ini, bisa ke siapa ya Pak? Ya, ini kebetulan saya sebagai juru pelihara di sini. Wah, pas banget Pak. Boleh ngobrol? Oke. Saya penasaran deh Pak, sama berapa luas dari situs Astana Gede ini dan juga ada apa aja sih keanekaragaman hayati di situs ini Pak? Kalau luas di situs ini kurang lebih ada 5 hektar. Ciri khas di sini itu ada pohon lame yang jarang bukan di luar sana gitu. Ada pohon bunut, daunnya itu seperti pohon beringin. Dan ciri khas di sini itu ada pohon tanglar. Kalau untuk keanekaragaman faunanya gitu Pak? Ciri khas di sini yaitu kelelawar. Sini disebutnya itu kalong. Sayapnya itu bisa nyampe setengah meter lebih lah. Kita boleh kali ya Pak, kita keliling-keliling sambil saya mau nanya-nanya tentang situs Astana Gede ini. Boleh. Oke. Ya, silakan. Apakah ada peninggalan cagar budaya selain prasasti Pak di situs ini? Ada. Ada? Iya, seperti ini menhir. Ada makam tokoh penyiar agama Islam. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon. Pak, sekarang kita berada tepat di depan makam ya Pak? Iya. Nah, tokoh siapa yang dimakamkan di sini Pak? Ini makam Adipati Singacala. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyiarkan agama Islam. Baik. Kalau untuk pandangan masyarakat Pak terhadap beliau ini apa Pak? Ya, Adipati Singacala itu ini itu sebagai bupati kalau sekarang itu. Kita sambil ngobrol sambil kita ke yang lain ya, keliling ya. Yang terdapat di samping kita itu apa Pak? Oh, ini alun-alun Surawisesa. Dulunya itu raja memberikan petuah kepada rakyatnya. Kenapa mata air ini dinamakan Cikawali? Dulunya itu bentuknya itu bulat seperti kewali, tempat pemandian keluarga keraton, termasuk ya Putri Diah Pitaloka. Kalau untuk saat ini fungsi dari Cikawali ini apa Pak? Fungsi untuk sekarang itu belum jarah ke Adipati Singacala, kita itu bersih-bersih dulu ke. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Eman sudah mau menemani saya berkeliling.
Sobat Budaya, setelah kita menelusuri jejak kerajaan Galuh, saatnya kita beristirahat dan menikmati jajanan khas Ciamis. Kupat tahu Mang Oci. Yang membedakan dengan kupat tahu lainnya di daerah Priangan, yaitu pengolahannya menggunakan tungku, dan makanan ini kaya dengan bumbu rempah. Selamat pagi Sobat Budaya. Untuk menggali lebih dalam sejarah Kerajaan Galuh, pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Profesor Dr. Agus Aris Munandar selaku arkeolog dan akademisi. Langsung aja yuk. Bisakah diceritakan mengenai bukti-bukti literatur tentang keberadaan Kerajaan Galuh, Pak? Dari sumber-sumber tertulis yang berupa naskah. Sandaran utama dari naskah adalah Carita Parahyangan yang menceritakan tentang seluruh raja-raja Sunda dari sejak awal sampai keruntuhan kerajaan Sunda itu sendiri. Kemudian didukung oleh naskah lain. Ada naskah lain namanya Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Naskah-naskah lainnya seperti naskah Amanat Galunggung, terus Kawih Paningkes, lalu ada juga Sanghyang Jatiraga dan lain-lain. Bagaimana dengan sejarah prasasti yang terdapat di daerah Kawali dan apa saja isinya secara garis besar, Pak? Jadi prasasti Kawali itu sebenarnya bisa disebut sebagai penyambung atau penerus dari kerajaan Galuh Purba. Prasasti Kawali itu adalah bukti otentik dari Prabu Raja Wastu, dikeluarkan oleh dirinya untuk mengukuhkan kerajaannya yang berpusatkan di Keraton Surawisesa. Jika dilihat dari prasasti yang ada di Kawali, Pak, kalau dibandingkan dengan tulisan yang pada masa kini itu sangat berbeda, Pak. Mengenai perbedaan aksara, itu terjadi akibat perkembangan kebudayaan. Pada masa Sunda kuno, aksaranya itu sangat mirip masih dengan aksara Jawa kuno. Tetapi pada masa Kawali, karakter aksaranya sudah membentuk sendiri. Pada prasasti 5 terdapat gambar yang berbentuk kotak-kotak yang diyakini bahwa penentu hari-hari baik, Pak. Prasasti 5 itu memang masih jadi diskusi. Ada yang menamakan itu Kolenjer, sistem penghitungan penanggalan tadi. Itu adalah semacam kebaktian Sri Paduka Raja Prabu Raja Wastu itu dan sangat bernafaskan Buddha Mahayana. Dari sejarah Kerajaan Galuh beserta peninggalan prasastinya, Pak, apakah nilai penting yang dapat kita petik untuk pembelajaran kehidupan di masa kini, Pak? Jadi kerajaan Kawali itu toleran. Jadi semua agama itu hidup rukun damai. Harapan raja untuk kehidupan rakyatnya yang sejahtera. Harapan raja supaya kota Kawali jadi ramai, penghuninya banyak, dan harapan raja supaya tetap berjaya. Dalam sejarah Sunda kuno, dalam sejarah Jawa kuno itu tidak ada konflik karena agama. Terima kasih Bapak untuk Terima kasih kita pada pagi kembali. hari. Yuk Sobat Budaya, sekarang kita cari kerajinan khas kota Ciamis. Salah satu contoh kerajinan tangan khas Ciamis yaitu tas kamuti. Yang membuat uniknya adalah semakin lama digunakan akan semakin mengkilap. Keren ya? Jejak kebudayaan di Ciamis memberikan cerita dan pengetahuan akan kekayaan sejarah yang menggambarkan kehidupan di masa lampau yang dapat dijadikan pembelajaran di masa kini. Nilai penting dari prasasti peninggalan Kerajaan Galuh memberi pesan bahwa sebagai umat manusia, kita harus selalu berbuat kebajikan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia.
kita sebagai umat manusia harus selalu bisa berbuat kebajikan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia, serta hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Mari kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya Indonesia. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona.